mengenai peran Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan juga transisi yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas moneter dan sistem. Pertama, memastikan ketahanan sektor keuangan karena hubungan transisi yang teratur, adil dan berkemampuan, dan yang ketiga memperkuat sinergi ekosistemik dan perubahan iklim. Undang-Undang PPSK menguatkan mandat Bank Indonesia. Minta rekan kami dari kantor pusat untuk berbicara rekomendasi konkret untuk pengembangan EV di Indonesia. Dan Bank Indonesia Jawa bersinergi dengan Pemprov Jabar menyelenggarakan West Java melalui peningkatan supply project EBT luas. Dalam WJF tahun lalu telah diresmikan kebijakan juga di Bank Indonesia, salah satunya juga sama Pemprov Jabar juga menyelenggarakan West Java Investment Summit yang ke-6 pada tahun 2020. Jumlah proyek yang ditawarkan sebanyak juga terus mendukung pengembangan ekonomi sekolah vokasi yakni pada WJIS 2024 yang oleh Gunung Sindur SMKN 7 Baya Endah Sukabumi. Dan pada hari ini Ella Cantika Ratu dan Rustani SMKN 2 Tasikmalaya Alisha Nurlatifah. Kami turut mengundang dalam rapat kepada pejabat Gubernur Jawa Barat Patricia Michelle Mailova Abodemon Putri Yas Women. Selanjutnya SMKN 1 Purwakarta Dani Nugraha Ratu dan Rustani. Iya. SMKN Pengawal ya kalau silakan Duta Energi Sekolah. Dan yang terakhir SMKN 1 Garut, SMKN 2 Tasikmalaya, SMKN 1 Cirebon. Bapak dan Ibu, mulai berisi foto ini bersedia, siap, Duta Energi untuk kembali ke tempat dan mohon berkenan. 2% pada 2030 internasional. Tadi sampaikan oleh Ibu menjadi biomasa di Indonesia dan kita berharap tidak hanya perlu direalisasikan menjadi menambahnya penggunaan energi baru terbarukan di Jawa Barat. Tadi sampaikan investasi yang diperlukan sangat besar, mencapai 275 miliar US dollar, dan tentunya juga harus sampaikan terkait dengan insentif-insentif yang diterima oleh para investor seperti insentif fiskal, apakah bagaimana dengan tax holiday-nya, bagaimana dengan super deduction tax-nya, atau adakah bea masuk untuk barang-barang yang digunakan, dan juga bagaimana dengan insentif non-fiskal seperti kemudahan perizinan, jaminan pembelian listrik yang dihasilkan, dan juga tentunya insentif finansial, apakah ada subsidi yang diberikan, dan juga dana hibah atau dana bergulir, dan tentunya telah dibahas dalam FGD yang telah dilaksanakan. Dan 25 watt peak Pak, baru 30%. 30%. Mengurangi berapa biaya dari pembayaran listriknya? Untuk bulan ini mengurangi 1.880.000 Pak. Dari berapa katanya? Biasanya berapa? Biasanya membuat konversi sepeda listrik. Ya, kan 192 gigawatt potensinya. Makanya melalui forum ini saya pesan ke Kadis SDM supaya kita jangan hanya senang dengan potensinya, tapi segera follow up, dikawal betul, yang mereka yang mau berinvestasi itu dikawal betul, jadi jangan sampai dilepas. Betul-betul kita makan tadi insentifnya yang jelas, apa saja yang bisa diberikan kepada mereka supaya investor itu tertarik, dan titik-titik mana saja bisa untuk geothermal, di mana saja energi angin, energi air dan sebagainya. Jadi tentunya tadi kita berharap Jawa Barat menjadi pionir dalam transisi energi, karena kita potensinya ada dan seharusnya bisa. Dari potensi yang cukup besar itu mungkin berapa Pak? Tahun depan paling tidak yang bisa terrealisasi gitu. Yang ditargetkan bauran energinya itu sudah mencapai 24%. targetnya berapa? Targetnya Targetnya investasi berapa? kalau investasi barangkali ini masih diolah di West Java Investment Summit, jadi kita hanya membridging dan atur backing Pak semua. Ini kan masih baru kecil sekali, baru 2% yang Baru 2% yang terrealisasi. Kebanyakan juga geothermal. Gua Penanggal itu salah satunya dengan 40 megawatt. salah satu.